Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal sosok Adnan Kapaugani, pahlawan nasional bergelar dokter kelahiran Sumatera Barat. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dun Sanak tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Salah satu tokoh pemuda yang menjadi pemimpin dan pejuang bangsa pada era pemerintahan kolonial Hindia Belanda, penjajahan Jepang dan kemerdekaan adalah Adnan Kapaugani, atau biasa disebut Akagani. Adnan Kapaugani adalah sosok negarawan yang memiliki wawasan sangat luas. Ia menguasai pengetahuan di bidang kesehatan, politik, militer, ekonomi dan sosial budaya. Keterlibatan Adnan Kapaugani dalam kancah P1J Uangan Bangsa dimulai sejak remaja. Berasal dari kegiatannya di organisasi Jong Sumatranenbon, JSB. Keanggotaan pria kelahiran Palembayan, Sumatera Barat itu dalam JSB membawanya aktif dalam Kongres Pemuda kedua tahun 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Pada kongres tersebut ia berperan sebagai peserta yang hadir sekaligus penyantun dana penyelenggaraan kongres. Setelah Kongres Pemuda kedua, Adnan Kapaugani terpilih menjadi anggota Komisi Besar Indonesia Muda, KABIM. Komisi itu bertugas untuk membentuk organisasi kepemudaan baru yang bersifat nasional sebagai wadah pemersatu dari organisasi pemuda kedaerahan. Setelah terbentuk organisasi Indonesia Muda, Adnan Kapaugani semakin aktif menanamkan rasa kebangsaan di kalangan para pemuda. Selepas kegiatan di organisasi pemuda, Adnan Kapaugani mulai terjun dalam dunia politik. Dengan membawa semangat nasionalisme untuk mewujudkan suatu bangsa yang merdeka, ia aktif dalam Partai Indonesia, Partindo, Gerakan Rakyat Indonesia, Gerindo, dan Partai Nasional Indonesia, PNI. Setelah Indonesia merdeka, Adnan Kapaugani sempat menduduki berbagai jabatan penting diantaranya sebagai Residen Palembang, Gubernur Militer untuk wilayah Sumatera Selatan, Menteri Kemakmuran dan Menteri Perhubungan. Sebagai Residen Palembang, ia mengambil alih kekuasaan wilayah Karesidenan Palembang dari penguasa Jepang. Ketika menjabat sebagai Gubernur Militer, pria yang berpendidikan dokter itu memimpin perang gerilya melawan Belanda di pedalaman Sumatera. Pada saat menjabat sebagai Menteri Kemakmuran, ia melaksanakan tugas penting menyelundupkan hasil bumi Indonesia ke luar negeri menerobos blokade laut tentara Belanda. Hasil dari kegiatan tersebut salah satunya digunakan untuk memasok persenjataan TNI. Ketika menjabat sebagai Menteri Perhubungan, Adnan Kapaugani mendapat tugas transportasi dan komunikasi untuk mengatur masalah selama diselenggarakan 6 Konferensi Asia Afrika di Bandung pada bulan April 1955. Suatu tugas yang tidak ringan pada masa itu. Adnan Kapaugani hingga akhir hayatnya menunjukkan kepribadian yang sesuai dengan falsafah hidup orang Minang, yaitu pekerja keras dan bersungguh-sungguh. Sosok pria yang menjadi panutan dalam keluarga dan masyarakat Sumatera Selatan secara fisik lahiriah memang sudah tidak ada di dunia fana ini, namun patut dijadikan teladan bagi kita. Rasa kesetiakawanan, kesederhanaan dalam hidup, serta kemampuannya yang cemerlang sebagai organisator patut dijadikan contoh untuk generasi muda. Tanah kelahiran Palembayan, suatu daerah di Sumatera Barat tempat kelahiran tokoh Sumpah Pemuda, Adnan Kapaugani pada tanggal 16 September 1905. Palembayan berada di wilayah pegunungan dengan ketinggian antara 70 meter sampai dengan 1000 meter dari permukaan laut. Wilayah yang beriklim sejuk dan berpanorama indah ini masuk dalam pemerintahan administratif Kabupaten Agam. Berjarak 40 km dari Fort de Kock, Bukit Tinggi, memposisikan Palembayan berada pada perbatasan antara Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman. Pada masa Perang Paderi 1821, 1825, dan 1830-1838, Palembayan termasuk dalam daerah perjuangan kaum Paderi melawan Belanda. Salah satu tokoh dari Perang Paderi adalah Tuanku Imam Bonjol. Sejak awal abad ke-20, daerah yang masuk dalam Nagari Ampe Koto ini penduduknya banyak yang berprofesi sebagai guru, termasuk ayahanda Adnan Kapaugani. Nagari adalah bagian dari struktur pemerintahan adat di Sumatera Barat. Latar keluarga pada masa kecil Adnan Kapaugani biasa dipanggil Adenan. Ia adalah anak kedua dari 5 bersaudara, putra pasangan Abdul Ghani Sultan Mangkuto dan Rabayah.
Kedua orang tua Adnan juga dilahirkan di Palembayan. Ayah Adnan adalah seorang guru kepala tamatan sekolah raja, Quake School, Bukit Tinggi. Sebagai seorang guru, ia seringkali berpindah-pindah tugas hingga pensiun. Daerah yang menjadi wilayah tugasnya adalah Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Ia meninggal dunia pada bulan September 1964 di Bukit Tinggi. Sementara itu sebagai seorang istri yang setia, Ibunda Adnan beserta anak-anaknya selalu turut kemanapun ayah Adnan bertugas. Hingga akhirnya pada tahun 1915 Ibunda Adnan wafat ketika ayah Adnan sedang bertugas di Desa Sugihwaras, Kawedana Mesuji, Karesidenan Palembang, sekarang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Ibunda Adnan dimakamkan di Desa Sugihwara. Hal itulah yang melandasi kecintaan Adnan terhadap tanah Palembang, hingga kelak nantinya Adnan banyak berjuang di daerah tersebut. Setelah ibu kandung Adnan meninggal, ayah Adnan menikah lagi dengan Arninatul Habibi. Ibu inilah yang mengemong dan mendidik Adnan berserta 4 orang saudara kandungnya yang terdiri dari Rohana, kakak, Anwar, adik, Masri, adik, Siti Mahyar, adik, hingga dewasa. Tatkala ibu kandungnya meninggal, Adnan baru berusia 10 tahun. Dari ibu tirinya, Adnan mendapatkan 8 orang saudara sebapak. Keseluruhan saudara sebapak sebanyak 12 orang. Memulai pendidikan dasarnya tahun 1915 di Sugihwaras, kemudian pindah ke Padang, Solok dan akhirnya menamatkan pendidikan dasarnya di Bukit Tinggi tahun 1923. Ia berpindah-pindah sekolah karena mengikuti orang tuanya yang bertugas sebagai guru. Ketika menempuh pendidikan di European Lager School, ELS, di daerah Kapau, Bukit Tinggi, dia mendapatkan embel-embel nama, Kapau, pada nama tengahnya. Perihal nama, Kapau, berawal ketika sang guru di kelas sedang mengabsensi murid-muridnya. Saat memanggil Adnan, ternyata ada 2 orang murid yang menjawab. Hal itu membingungkan sang guru yang akhirnya mengambil kebijakan dengan memberikan panggilan Adnan A dan Adnan B sebagai pembeda dari keduanya. Sebagai anak yang sering berpindah-pindah sekolah, Adnan merasa perlu memberi kenangan nama sekaligus identitas kepada dirinya. Sebagai murid yang pernah bersekolah di daerah Kapau. Segera Adnan berdiri dari tempat duduknya dan meminta sang guru memanggilnya Adnan Kapaugani. Adnan Kapaugani adalah seorang tokoh Minangkabau yang memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan dan budaya. Ia lahir pada 20 April 1912 di Padang, Sumatera Barat, dan meninggal pada 8 Juni 1968. Adnan Kapaugani dikenal sebagai seorang pendidik dan intelektual. Ia aktif dalam bidang pendidikan dan mendirikan beberapa sekolah di Sumatera Barat, termasuk Sekolah Guru Indonesia, SGI, yang menjadi lembaga pendidikan penting pada masanya. Adnan Kapaugani merupakan seorang pemikir yang kritis dan penulis yang produktif. Ia menulis banyak artikel dan tulisan tentang pendidikan, budaya, dan isu-isu sosial pada masa itu. Pemikirannya berfokus pada pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk memajukan masyarakat. Adnan Kapaugani memiliki peran dalam mempromosikan dan melestarikan budaya Minangkabau. Ia berupaya mengangkat martabat dan kekayaan budaya Minangkabau melalui tulisan dan kegiatan lainnya. Selain dalam bidang pendidikan dan budaya, Adnan Kapaugani juga terlibat dalam aktivisme sosial. Ia peduli terhadap kesejahteraan masyarakat dan berupaya berkontribusi dalam mengatasi masalah-masalah sosial pada masanya. Kontribusi Adnan Kapaugani dalam bidang pendidikan dan budaya diakui dan dihargai. Ia dianugerahi berbagai penghargaan atas dedikasinya terhadap pendidikan dan budaya Indonesia. Meskipun masa hidupnya relatif singkat, Adnan Kapaugani meninggalkan warisan yang berharga dalam bentuk pemikiran, tulisan, dan upaya nyata dalam memajukan pendidikan dan budaya di Indonesia, khususnya di wilayah Minangkabau. Sekian mungkin sedikit cerita tentang mengenal sosok Adnan Kapaugani, pahlawan nasional bergelar dokter kelahiran Sumatera Barat. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.